pagi semuanya. Pagi hari ini ketemu bersama Kak Melina. Semuanya, hari ini kita mau mulai ibadah online Joel Kids. Tapi Kak Mel masih gak mau nih kalau sambil main game. Apalagi kalau sambil lari-larian kejar-kejaran sama kakak sama adik. Sekarang semua duduk yang tenang, semua tangannya dilipat. Kita mau mulai ibadah kali ini, kita mau siapkan seluruh hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Sebelum kita mulai, sekarang Kak Mel mau ajak semua tangannya dilipat, kayak gini. Terus matanya ditutup, gak boleh lihat kanan kiri, gak boleh lihat mama, lihat temennya, semua matanya ditutup. Tiruin doanya Kak Mel ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar, kami akan memulai ibadah online Joel Kids. Hadir Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang kuat katakan, amin. Wah, tapi Kak Mel sendirian adik-adik. Ada yang tahu hari ini siapa yang bakal nemenin Kak Mel? Coba tebak. Betul, ada yang Kak Mel tadi dengar ada yang nebak. Wah, kakaknya baru pasti. Betul, ada kakak yang baru adik-adik. Baru ikut ibadah online memimpin adik-adik Joel Kids hari ini. Mau tahu kakaknya siapa? Kita panggilin ya. Kak, sini. Halo. Halo. Adik-adik Joel Kids. Salam kenal ya. Salam kenal. Namanya Kak Lia. Halo Kak Lia. Halo semuanya. Udah kenalan ya namanya Kak Lia. Diingat-ingat. Nanti kalau kakaknya siapa tahu muncul lagi di ibadah-ibadah. Wah, itu Kak Lia aku tahu gitu ya Kak. Yang nemenin Kak Mel yang hari ini. Iya. Kak Mel. Ngomong-ngomong Kak Lia bawa apa? Wah iya nih Kak Lia siapin sesuatu. Ada game. Wah, ada game adik-adik. Siapa yang suka game? Saya. Angkat tangan. Wah, semuanya suka game Kak Lia. Wah. Terus gamenya tadi namanya apa ya namanya ya? Namanya apa? Tadi Kak Lia udah bisikin Kak Mel. Oh iya, tadi katanya tok tok tok, siapakah aku? Oh iya, tok, siapakah aku? Oh, gamenya seru banget nih kayaknya ya Kak. Coba jelasin ke adik-adik Kak, gamenya kayak gimana? Jadi nanti Kak Mel sama Kak Lia kocok-kocok nih. Ya, terus ambil. Terus Kak? Terus kalau udah nanti dibuka. Ya. Terus ada hurufnya. Oh, ada hurufnya. Terus seperti yang tadi, tok. Tebak toko kan? Oh, tebak tokoh. Toko yang ada di Alkitab Kak Mel. Yang ada di Alkitab, tapi huruf depannya ada di dalam sini ya Kak, gitu ya? Contohnya misalnya Kak, nih misalnya apa ya misalnya yang ya? keluar misalnya huruf apa ya Kak? Huruf B. Siapa ya? Bartolomeus, kayak gitu. Mungkin ada yang lain, Barabas atau yang lain. Barabas. Boleh. Betul. Pokoknya yang ada di Alkitab ya Kak ya? Iya. Oke, kita mulai aja ya Kak. Adik-adik kayaknya udah siap nih. Udah siap semua. Langsung kayak, wah aku mau main. Langsung cepet-cepet. Nih kayak Nanti jawabnya kocok-kocok cepet-cepetan ya. Kayak kocok-kocok ya. Ya. Langsung teriak ya adik-adik ya. Siap Jawabannya ya. apa ya? 1, 2, 3. Kak bantuin Kak. Wah, huruf A. Kok Alkitab depannya huruf A? Oh, Kak Mel tahu. Apa ya? Ayub. Iya. Wah, ada lagi loh Kak. Ada lagi. Oh ya, ada Ini lagi. loh yang jadi bapak segala bangsa. Oh, iya bener adik-adik. Siapa? Siapa tahu? Wah, iya betul. Iya, Abraham. Wah, ada lagi gak? Ya. Langsung dijawab. Siapa ya? Apa? Wah, betul Kak. Andrea. Oh iya, Andrea. Iya, betul. Kayak gitu ya adik-adik ya. Nanti langsung cepet-cepetan, langsung dijawab yang kenceng. Oke? Siap ya? Iya. Kita main lagi Kak. Ini kita simpan yang ini. Deng. Yuk, dibuka Kak, apa nih ya? Buka ya. 1, 2, 3. Wah, huruf L adik-adik. L. Siapa L? Siapa? Iya betul. Dan jawab Laban tadi Kak. Oh itu juga yang dibangkitkan Tuhan Yesus. Oh yang iya udah mati. bener. Siapa adik-adik? Betul. Ya Lazarus. Betul.
Wah, ternyata adik-adik luar biasa ya Tuh, Kak Mel ya. luar biasa, langsung bisa jawab semua ya Kak. Langsung cepet-cepet jawabnya. Oke, lain lagi Kak, lain lagi Kak. Wah, ini pasti semua yang ini pasti bisa nih. 1, 2, 3. Wah, Kelihatan nggak ya? kelihatan nih. Huruf apa? Huruf Y. Ada banyak banget nih tokoh Alkitab yang depannya huruf Y ya. Banyak banget. Banyak banget. Kak Mel mau jawab satu deh. Sahabat kita adik-adik siapa? Yesus. Masih ada banyak yang lain ya. Langsung dijawab. Wah betul, betul semuanya keren dan semuanya hebat, semuanya benar jawabannya. Sekali lagi Kak, sekali lagi Kak. Satu lagi. Sekali lagi. Satu lagi yang ini. Ini huruf Deng, 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 deng. Wah. D. Adik-adik huruf D. Siapa ya huruf D ya? Pasti tahu ini. Pasti tahu ya. Siapa memuji Tuhan loh? Betul. Siapa? Wah. Daud. Wah, betul sekali. Betul. Daud suka memuji Tuhan. Betul, jawabannya betul. Ada yang jawab Daniel juga Kak. Wah, suka berdoa. Iya, suka berdoa. Ada jawab gitu. Keren-keren semua, hebat-hebat ya Kak. Luar biasa. Langsung bisa jawab semua. Oke adik-adik, kita udah main game. Tadi kita juga sudah berdoa. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap? Coba Kamel mau dengar. Mana suaranya? Joel Kids. Yes, I am. Oke, kita mau sembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, loncat-loncat buat Tuhan lebih lagi. Siap? Siap. Siap. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan. Lebih semangat dan lebih semangat lagi dari sebelumnya ya Kak ya. Karena kita punya sahabat yang hidup. Betul. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Iya. Sekarang semua tanya diangkat. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhanku. Sama-sama dari awal ya Kak ya. Ya. Ya, sahabat yang sejati yaitu Tuhan Yesus. Yang memuliakan nama Tuhan Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Oke. Iya. Siap. Siap semua. Ku punya sahabat yang mengasihiku, kasihnya besar, sungguh hebat. Ku punya Tuhan yang menyayangiku, siapakah namanya? Siapa namanya? Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhan Yesus. Semua tepuk tangan sama-sama. Tangannya diangkat ke atas. Tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama menyanyikan lagu ini juga lebih keras lagi. Yesuslah namanya. Hanya loncat sama-sama ya. Tuhan Yesus, Yesuslah namanya. Dialah sahabatku. Yesus, Yesuslah namanya. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dialah Tuhan. Hanya Dialah Tuhanku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Shalom adik-adik Joel Kids. Berjumpa lagi bersama Kak Evo hari ini. Hari ini kita mau saksikan sesuatu yang spesial karena hari ini ada Kids Talk. Buat kalian yang sudah nggak sabar nih saksikan Kids Talk, yuk semuanya duduk yang rapi dulu. Yang masih tiduran, yuk kita sama-sama duduk yang rapi. Kita mau sama-sama saksikan acara Kids Talk. Let's go. Hai Deren, shalom Deren. Shalom Kak, Nah Deren apa kabar nih? baik. Udah lama kita nggak ketemu di Kids Talk ya. Sekarang Kak Evo mau tanya-tanya nih sama Deren. Menurut Deren nih, pelaku firman tuh apa sih? Pelaku firman itu melakukan firman. Siapa tuh yang melakukan firman? Ayub, seperti Ayub. Oh seperti Ayub.
seperti ayat yang melakukan firman. Nah, Kak Evo mau tanya juga nih buat Darren. Menurut Darren nih, kenapa sih kita harus melakukan firman? Supaya kita diberkati, Supaya kita diberkati, terus ada lagi? kita bisa masuk surga, Oh, kita bisa masuk surga, apalagi udah itu aja. kita bisa diselamatkan. Oh, kita bisa diselamatkan. Nah, dari Darren sendiri nih, Darren pernah nggak sih melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman? Pernah. Pernah. Bisa ceritain dah waktu itu Darren ngapain nih, melakukan firman tentang apa? Jadi setia menunggu kakakku sampai nunggu lama gitu, seperti gitu. Nunggu lama, nunggu gimana nih maksudnya setia? Kakaknya emang lagi ngapain? Lagi ekskul atau lagi les sesuatu gitu. Oh, karena kamu pulangnya bareng dia, jadi kamu nungguin Iya, gitu. nunggu. Setia menunggu kakak yang Iya. sedang ekskul. Oke, Darren, udah gitu aja. Terima kasih ya Darren. See you di next Kids Talk. Bye, Kak. Bye. Shalom Nathan. Halo. Halo, kita jumpa lagi nih Nathan di acara Kids Talk. Nah, Nathan apa kabar nih? Ya baik-baik tadi. Baik-baik aja, puji Tuhan. Nah, Kak Evo mau tanya nih sama Nathan. Menurut Nathan, apa sih arti pelaku firman itu? Yang melakukan firman Tuhan sih kayak melayani dia atau lakukan sesuai yang Tuhan mau gitu. Oh, berarti orang yang melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Mantap. Nah, kenapa sih kok kita harus melakukan firman Tuhan itu? Ya pertama sih biar nggak dianggap dosa sih, maksudnya biar masuk ke surga, maksudnya Biar masuk dianggap surga, baik juga. dianggap baik. Terus ada lagi? Enggak. Nah, itu udah itu aja ya. Berarti kenapa kita harus melakukan firman? Biar apa? Biar mengikuti bikin Tuhan senang sih. Oh, bikin Tuhan senang. Mantap. Nah, kalau dari Nathan sendiri nih, Nathan pernah nggak sih melakukan firman Tuhan? Ya pernah. Pernah. Firman Tuhan apa tuh? Ya mau nyanyi pas piano pas ngambil tadi. Melayani. Oh, jadi sekarang Nathan melayani ya? Melayaninya melayani apa? Melayani main piano. Main piano di Belita. kelas balita. Nah, coba Nathan diceritain nih, gimana sih pengalaman pas pelayanan, seru atau enggak? Ya pengalaman di balita tuh kayak ya seru banget sih, maksudnya bisa ketemu adik-adiknya, bisa belajar apa juga, sekalian belajar main musik toh sekalian, jadi bisa maksudnya next step juga atau dia bisa belajar gimana cara melayani yang lain-lainnya juga, juga untuk mengatasi gugup juga sih, sekalian juga bisa ketemu kakak-kakaknya sekaligus kayak gitu, juga dia lumayan senang juga sih pas adikku juga sekalian pelayanan sih, tapi ya pas lagi pelayanan balita sih seru ketemu adik-adiknya juga sih, mereka juga seru juga sih, juga lucu sama imut kayak gitu juga sih. Nah gitu sih apa perasaannya, ya masih banyak sih aslinya sih, tapi maksudnya setiap hari ya kayak gitu-gitu aja sih, maksudnya seru-seru main piano ya, atau belajar terus kayak gitu sih. Berarti selain main piano juga jaga-jagain adik yang balita-balita juga ya? Oh bisa jagain. Nah, ada nggak nih waktu pelayanan ini, ada suatu momen nggak yang sangat Nathan ingat? Ya mungkin pertama kali sih pas lagi gugup banget pas lagi pencetnya kok salah kok jadinya apa pas lagi nyanyi salah terus, jadinya kan kayak gugup banget sih. Itu pertama kali yang paling inget banget sih. Pertama kali gugup ya, tapi kan itu nggak apa-apa ya buat belajar. Sampai sekarang puji Tuhan sudah mulai lancar ya. Ya. Mantap sekali itu dari Nathan. Thank you ya Nathan. Kita jumpa lagi di acara Kids Talk selanjutnya. Bye Nathan. Shalom David. Shalom Kak. Nah, kita kembali lagi nih bertemu di Kids Talk. Nah, gimana nih hari ini David kabarnya? Baik Kak. Baik. Wah, masih pakai ini ya, seragam habis pulang sekolah ya. Habis pulang sekolah. Nah, Kak Evo mau tanya-tanya nih David tentang pelaku firman. Menurut David, pelaku firman tuh apa sih? Melakukan firman. Melakukan firman berarti kalau ada firman Tuhan habis mendengarkan terus dilakukan. Iya. Berarti tidak hanya mendengar saja ya?
Nah, kalau menurut David nih, kenapa sih firman itu harus kita lakukan? Untuk kita Ya apa nih? untuk kita menjadi baik. Menjadi baik. Wah, bener banget. Ada lagi? Kenapa kok misal ada firman? Kan bisa nih kita cuman dengerin aja, nggak harus melakukan. Kenapa kok kita harus melakukan firman itu? Untuk kita untuk mengetahui Untuk mengetahui apa nih? mengetahui apa yang baik dan jahat. Oh, apa yang baik dan jahat. Benar. Oke, siap. Nah, kalau dari David sendiri nih, David pernah nggak sih menjadi pelaku firman? Pernah. Pernah berarti melakukan firman Tuhan yang waktu itu David dengerin ya? Iya. Nah, coba diceritain dong biar teman-teman tahu nih, waktu itu David melakukan firman-nya tentang apa sih? Tentang mudah dipercaya. Mudah dipercaya. Oke, coba David bisa diceritain gimana jadi mudah dipercaya. Jadi aku pernah janjian Ya. sama adikku. Jadi adikku nggak percaya. Oh, adiknya nggak percaya kalau David bakal jadi janjian gitu. Jadi aku ngomong ayo percaya aja gitu. Adikku yang beneran. Habis itu aku kasih tuh Sesuatu. Terus? udah selesai. Oh udah, jadi pertamanya nih adiknya David nih nggak percaya ya, nggak percaya sama David, tapi David menjadi orang yang bisa mudah dipercaya gitu ya. Berarti David sudah melakukan firman menjadi mudah dipercaya. Oke, mantap sekali David, sungguh luar biasa. Makasih ya David, kita sampai jumpa lagi di Kids Talk selanjutnya. Dadah David. Saya Kak. Nah, kita tadi sudah sama-sama saksikan Kids Talk ya. Ada teman kalian, ada 3 teman kalian tadi. Ada David, ada Nathan, juga ada Darren tadi. Yang mana mereka sudah bercerita nih tentang hidup mereka yang sudah menjadi pelaku firman. Nah, buat adik-adik yang di rumah, mau nggak kalian menjadi pelaku firman seperti kalian, teman-teman kalian tadi? Kalau kalian mau menjadi pelaku firman, yuk mulai dari sekarang kita sama-sama baca Alkitab, kita sama-sama dengerin firman yang sungguh-sungguh. Lalu bukan sampai di situ saja, kita sama-sama mau melakukan firman. Pinter sekali. Yuk, sebentar lagi kita mau dengerin firman. Kita dengerin yang sungguh-sungguh. Lalu setelah itu kita melakukan firman tersebut. Semuanya siap untuk dengerin firman? Oke, mari kita mendengarkan firman. Sampai jumpa lagi bersama Kak Evo di acara Kids Talk selanjutnya. Bye-bye. Salam adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini Kak Michael bisa bertemu dengan adik-adik semua dalam ibadah online Joel Kids untuk kelas balita. Bagaimana kabar adik-adik semua? Luar biasa, coba yang semangat, yang sehat, angkat tangannya, kasih jempol seperti ini. Ya, wah luar biasa. Adik-adik semua, minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi pelaku firman atau melakukan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Yuk sama-sama kita belajar tentang menjadi pelaku firman. Adik-adik semua, hari ini kita belajar bersama-sama tentang pelaku firman. Di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini nih adik-adik. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Adik-adik semua, Tuhan mau kita waktu di sekolah minggu, waktu ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi bukan cuma dengar adik-adik, kita harus juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan di Alkitab. Tuhan perintahkan kita harus sayang mama papa, hormat sama orang tua. Kita harus juga hormat sama orang tua. Firman Tuhan berkata, nggak boleh pukul-pukul orang lain. Maka kita nggak boleh juga nih suka pukul-pukul teman, suka nendangin teman atau mungkin suka nyubitin teman. Nggak boleh adik-adik semua. Kita harus mengerjakan, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Adik-adik semua, kalian tahu nggak adik-adik, ada orang yang bernama bapak yang bernama Nuh.
Nah, ada gambarnya. Wah, langsung adik-adik tahu ya. Kalau Nuh ya, iya Nuh itu bangun satu bahtera kapal yang besar banget loh adik-adik. Buat apa? Tuhan suruh Nabi Nuh untuk bangun bahtera yang besar supaya apa? Binatang-binatang diselamatkan, juga ada orang-orang diselamatkan, keluarganya diselamatkan, disuruh bangun bahtera yang besar adik-adik. Dan hari itu Nabi Nuh dengan semangat, dengan keluarganya, anak-anaknya dan istrinya, mereka melakukan yang Tuhan perintahkan. Mereka bangun tuh bahtera, aduh capek ya adik-adik ya melakukan perintah Tuhan. Bangun bahtera, tok 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 gitu dipaku, digergaji gitu ya. Wah kan capek ya gergaji segala. Tapi adik-adik Nabi Nuh melakukan yang Tuhan perintahkan adik-adik semua. Dia kerjakan. Dan hari itu benar adik-adik. Waktu Nabi Nuh dan hewan-hewan semua masuk dalam bahtera. Ada hujan yang besar sekali. Hujannya turun. Wah, ada angin ributnya. Wah, banyak banget gitu adik-adik. Dan hari itu airnya tambah hari, tambah tinggi. Tapi Nabi Nuh selamat adik-adik. Selamat beserta dengan keluarganya, beserta dengan hewan-hewan. Kak, manusia yang lain gimana kak? Mereka gak selamat adik-adik. Karena mereka tidak percaya pada perintah Tuhan. Mereka tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau Nabi Nuh, dia melakukan. Karena itu dia diselamatkan. Sedangkan yang lain berkata, aku gak mau masuk bahtera. Ngapain? Gak ada hujan kok. Mereka gak mau masuk bahtera adik-adik. Akhirnya tenggelam semua. Aduh sedih banget. Tapi bagaimana lagi? Kalau mau diselamatkan, kita harus apa? Melakukan yang Tuhan perintahkan. Kita mau diberkati, kita harus melakukan yang Tuhan perintahkan. Kita mau ditolong oleh Tuhan, kita mau disayangi oleh Tuhan, kita harus melakukan perintah Tuhan. Seperti Nabi Nuh. Dan hari itu Nabi Nuh di kapal yang besar. Wah, aman adik-adik. Gelombang, badainya besar, ombaknya gede banget. Wah, tapi Nabi Nuh aman. Kenapa? Dia melakukan yang Tuhan perintahkan. Coba nih adik-adik. Kalau Nabi Nuhnya bandel, berkata, aku gak mau bangun bahtera. Besar-besar capek. Mau bangunnya kapal yang kayak gini nih adik-adik nih. Yang kecil aja. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Waktu dinaikin, tenggelam gak kira-kira adik-adik? Pasti tenggelam kan? Nah, kalau tenggelam, ya Nabi Nuhnya bisa-bisa gak selamat adik-adik. Ya kan? Adik-adik semua, hari ini kita belajar nih melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu dengar firman, adik-adik baca Alkitab atau dibacakan mamah dan papa, kita harus melakukan firman Tuhan. Betul sekali. Kalau diajarkan harus hormat pada orang tua, adik-adik harus sayang, hormat sama orang tua. Jangan sedikit-sedikit papahnya dipukul-pukulin, dimarah-marahin gitu. Jangan adik-adik. Kita harus melakukan yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan suka memberi, tolong orang-orang miskin. Kita juga harus apa? Suka tolong orang-orang miskin. Mungkin adik-adik ada pengemis atau ada orang yang susah, yang butuh makan. Coba kita bisa berkatin mereka, tolongin mereka. Kasih sesuatu supaya hidupnya bisa diberkati. Adik-adik semua, waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan senang, Tuhan bahagia, dan Tuhan akan memberkati dan menyelamatkan kita. Bagaimana adik-adik balita? Mau ya? Coba ya, pelan-pelan ya. Kita mulai hal-hal yang kecil, yang sederhana. Kita kerjakan yuk sama-sama ya. Hormat, sayang sama orang tua. Rajin ibadah, datang ke sekolah minggu, datang ibadah anak. Pokoknya ikut sembah Tuhan sama-sama. Baca Alkitab atau minta papa mama bacain Alkitab. Nanti Tuhan akan semakin sayang, semakin cinta sama kita. Dan akan memberkati kita. Memberikan mujizat dalam hidup kita. Menjagai kita, dilindungi. Kenapa? Kalau kita melakukan firman
Tuhan. Wah, adik-adik luar biasa semuanya. Yuk kita berdoa sama-sama, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Berkati anak-anak balita, biar firman singkat ini masuk ke hati anak-anak-Mu dan mulai berbicara. Roh Kudus mulai turun dalam hidup anak-anak untuk menerangkan setiap firman yang disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya minggu depan. Dadah. Adik-adik semua, tadi kita sudah sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya. Sudah berdoa buat Indonesia. Nah, hari ini Kak Michael ingin berdoa buat adik-adik semua. Yuk, tutup mata kita akan berdoa bersama-sama, terima doa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Berkati anak-anak-Mu dengan Roh Kudus, dengan cinta-Mu Tuhan. Sehingga hati mereka semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Jagai dari yang jahat, lindungi dari yang jahat. Biar anak-anak-Mu ini selalu mengasihi, mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati anak-anak semua dan keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita katakan, amin. Sampai jumpa adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.